Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, hari ini kita dapatkan perkenalan tentang organisasi internasional non-politik yang didirikan pada tahun 1981 oleh Amir Ahlus Sunnah Syekh Muhammad Ilyas At-Tar-Qadri Damat Barakatuhul Aliyah di Karachi, Pakistan. Dawat Islami adalah non-politik. Organisasi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidah Maturidiyah, Aqidah Asy'ariyah. Bertasawuf Imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alaih. Mari kita belajar tentang departemen-departemen Dawat Islami. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, departemen yang pertama, Madrasatul Madinah. Apa itu Madrasatul Madinah? Madrasatul Madinah mengfokuskan anak-anak di seluruh dunia. Dawat Islami mengfokuskan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan untuk menghafal Quran dan bacaan Quran menurut sesuai tajwid. Bukan hanya diajarkan tahfiz Quran dan tajwid, akan tetapi mereka diajarkan karakter yang bagus. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya diajarkan sunnah-sunnah saja. Mereka dibuatkan terbiasa atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apakah Anda tahu berapa jumlahnya Madrasatul Madinah di seluruh dunia? Mungkin Anda heran. Di seluruh dunia, alhamdulillah, 6.475 cabang di seluruh dunia, maupun Kanada, Australia, Amerika, Inggris, Turki, Afrika Selatan, atau Kenya, atau di mana saja, di 60 negara. Alhamdulillah. Dan apakah Anda tahu berapa anak-anak laki-laki dan perempuan sedang belajar? 287 ribu anak-anak laki-laki dan perempuan sedang belajar menghafal Quran dan tajwid. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, salah satu departemen yang besar sekali yaitu Jamiatul Madinah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jamiatul Madinah tersebar di seluruh dunia, kira-kira di 60 negara sudah ada. Kenapa dibuatkan departemen ini? Karena Amir Ahlus Sunnah Syekh Muhammad Ilyas At-Tar-Qadri hafizahullah ta'ala ingin menciptakan ulama supaya organisasi ini tersebar, terbesar, dan ilmu agama juga tersebar di seluruh dunia. Jamiatul Madinah menyediakan ulama, santri yang belajar di dalam Jamiatul Madinah selama 8 tahun. Setelah itu lulus dan dapatkan gelar Madani. Apa itu Madani? Karena Amir Ahlus Sunnah mencintai kepada Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu menamakan atau penambahan untuk gelar siswa dan siswi Madani dan Madaniyah supaya dapatkan keberkahan daripada Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah, cabang-cabang Jamiatul Madinah sudah ada di seluruh dunia. Jumlahnya 1.309 cabang. Dan 117.000 lebih siswa dan siswi sedang belajar di dalam Jamiatul Madinah. Apa itu diajarkan di dalam Jamiatul Madinah? Jangan lupa, ketahuilah nahwu, saraf, fiqih, hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, mantiq, balagha, dan tasawuf juga. Dan apakah Anda tahu? Diajarkan di dalam Jamiatul Madinah itu secara gratis. Tidak diambil uang untuk pendaftaran, makanan gratis, menginap gratis, dan yang lain sebagainya fasilitas juga disediakan untuk siswa dan siswi. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, salah satu departemen untuk Dawat Islami adalah Darul Madinah. Kenapa dinamakan Darul Madinah? Darul Madinah itu dinisbahkan ke Madinah Al-Munawwarah. Apa itu Darul Madinah? Darul Madinah adalah sistem sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Anak yang belajar di dalam sekolah ini, dia bukan hanya belajar Inggris, biologi, matematik, sains, kimia atau chemistry, atau yang lain sebagainya. Dia bisa diajarkan pendidikan agama. Dia bisa belajar tajwid,
Dia bisa belajar akidah tauhid, akidah risalah. Dia bisa belajar fikih dan hadis juga. Supaya dia tidak dijauh daripada agama Islam. Alhamdulillah sekolah Darul Madinah sudah tersebar di seluruh dunia. Alhamdulillah di Sri Lanka, di Amerika, Kanada, Australia, Inggris, dan Afrika Selatan sudah ada cabangnya Darul Madinah. Di seluruh dunia ada kira-kira 80 cabang Darul Madinah dan kira-kira 30,000 lebih anak laki-laki dan anak perempuan sedang belajar di sekolah Darul Madinah. Salah satu departemen Dawat Islami adalah Darul Ifta Ahlus Sunnah. Apa itu Darul Ifta Ahlus Sunnah? Salah satu tempat untuk diberikan fatwa, maupun tetap muka atau melalui telpon, melalui email, atau lain sebagainya. Alhamdulillah, ulama-ulama besar dan mufti-mufti besar sudah ada di dalam cabang-cabang Darul Ifta Ahlus Sunnah dan kebanyakan orang datang dan bertanya tentang masalah-masalah fikih maupun pernikahan atau tentang talak, tentang jual beli dan yang lain sebagainya. Hendaklah kita bertanya. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama jika kamu tidak ketahui. Hendaklah kita mendekati kepada ulama. Itu pikiran Amir Ahlus Sunnah, pendiri Dawat Islami, Syekh Muhammad Ilyas At-Tarqadri. Apa saja yang kita ingin melakukannya, hendaklah kita bertanya kepada ulama. Alhamdulillah, kira-kira 13 cabang Darul Ifta Ahlus Sunnah sudah ada di dalam negara Pakistan. Kira-kira 200,000 lebih fatwa, jawaban diberikan kepada orang awam di dalam 1 tahun. Jika Anda ingin bertanya, silahkan bertanyalah kepada ulama supaya kita berjalan di dalam dunia ini sesuai syariah. Ini pikiran Dawat Islami. Salah satu departemen untuk Dawat Islami adalah Al-Madinatul Ilmiyah, Kota Ilmu. Alhamdulillah, Amir Ahlus Sunnah sudah mendirikan salah satu departemen namanya Al-Madinatul Ilmiyah. Apa itu Al-Madinatul Ilmiyah? Di dalam departemen ini adalah kira-kira 100 lebih ulama yang duduk setiap hari dari pagi sampai sore. Mereka melakukan apa? Mereka menulis buku. Mereka mentahqiqkan. Mereka menterjemahkan buku-buku atas topik-topik berbagai. Di dalam Al-Madinatul Ilmiyah ada departemen beda-beda. Misalkan, buku-buku karya Imam Ahmad Ridha Khan rahmatullahi alaih. Ada buku-buku tentang memperbaiki amal. Ada buku-buku tentang hadis. Ada buku tentang kurikulum. Ada buku tentang tafsir. Ada buku tentang sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku-buku tentang sejarah Aulia Allah rahimahumullah. Masya Allah, sampai sekarang 500 buku sudah diterbitkan oleh Maktabatul Madinah yang dituliskan oleh Al-Madinatul Ilmiyah. Apakah Anda tahu apa itu tujuan madani untuk Dawat Islami, organisasi internasional? Yaitu, saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia. Ini tujuan madani yang diberikan oleh Amir Ahlus Sunnah, Syekh Muhammad Ilyas Al-Attar Al-Qadri hafizahullah ta'ala. Untuk mencapai tujuan madani ini, harus kita ada buku-buku dengan bahasa-bahasa beda-beda. Alhamdulillah, ada salah satu departemen, itu namanya Departemen Penterjemahan. Alhamdulillah, pada tahun 2005, departemen ini sudah didirikan dari Dawat Islami. Alhamdulillah, sampai sekarang 1.700 buklet sudah diterjemahkan ke 44 bahasa. Kira-kira 44 bahasa, Alhamdulillah, sudah dijadikan, sudah diterjemahkan buklet Dawat Islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Cabang ini adalah satu yang ada di dalam Karachi. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, apabila Al-Madinatul Ilmiyah menulis atau mentahqiqkan atau menterjemahkan buklet atau buku-buku, bagaimana penerbitan? Alhamdulillah.
Salah satu departemen untuk dakwah Islami adalah Maktabatul Madinah. Maktabatul Madinah ambil buku yang sudah ditahqiqkan, sudah disiapkan oleh Al-Madinatul Ilmiah. Mereka menyebarkan buku-buku dan menghadiahkan juga. Mereka menjual buku-buku juga. Maktabatul Madinah adalah departemen yang penting sekali di dalam dakwah Islami. Mereka menerbitkan buku-buku Amirah Ahlus Sunnah yang dikarya oleh Amirah Ahlus Sunnah. Bukan hanya buklet saja. Ada kartu memori, ada CD, ada VCD. Mereka menerbitkan, membuatkan, dan menjual juga, dan mereka menyebarkan di seluruh dunia. Ada cabang-cabang di dalam Pakistan dan di luar negeri juga. Dikarenakan bahasa Arab itu ketua seluruh bahasa, yaitu bahasa ahli surga, bahasa Rasulullah SAW, bahasa Al-Quran juga. Oleh karena itu, dakwah Islami ingin memfokuskan untuk bahasa Arab. Dan di seluruh dunia ada orang-orang Arab banyak sekali di seluruh dunia. Oleh karena itu, dakwah Islami ingin memfokuskan untuk bahasa Arab. Salah satu departemen dakwah Islami adalah Departemen Bahasa Arab. Departemen ini terdiri daripada ulama dakwah Islami dan ustadz-ustadz dakwah Islami. Mereka menterjemahkan buku-buku, buklet, dan video-video dan menyebarkan di dalam YouTube, FB, Facebook, IG, dan yang lain sebagainya. Dan ada di dalam YouTube saluran Madani juga. Ada ulama, ada penceramah yang menyampaikan bayan, ceramah dengan bahasa Arab. Dan sosmed juga ada. Alhamdulillah, setiap hari ada poster-poster yang disebarkan di dalam WA, IG, FB, dan yang lain sebagainya. Saya memohon kepada antum, mohon ikutilah sosmed dakwah Islami Arab jika anda faham bahasa Arab. Apakah anda tahu apa namanya? Di dalam FB, YouTube, IG, namanya Markazud Da'watil Islamiyah. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, bagaimana kita mencapai kepada umat yang tidak bisa ikut di dalam Darus Sunnah atau Markaz Faidan Madinah? Atau Madani Qafilah tidak sampai ke kampung-kampung, kota-kota, negara-negara yang jauh-jauh sekali. Amirah Ahlus Sunnah, pendiri dakwah Islami, memikirkan bahwasanya kita ingin menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasulullah SAW kepada seluruh umat Islam, seluruh manusia. Karena tujuan madani kita apa? Saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia. Untuk menyampaikan pesan Allah kepada seluruh dunia, kita membutuhkan saluran. Alhamdulillah, Amirah Ahlus Sunnah mendirikan saluran, yaitu channel, namanya Madani, yang didirikan pada tahun 2008 di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dengan 3 bahasa. Bahasa Urdu, bahasa Inggris, dan bahasa Bengali. 3 bahasa alhamdulillah sedang berjalan di seluruh dunia. Kebanyakan anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, dan wanita-wanita, ibu-ibu, dan bapa-bapa. Mereka sedang belajar hadis, Quran, tajwid, salawat Rasulullah SAW. Dan Masya Allah program-program yang luar biasa untuk agama Islam. Mereka dapatkan kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah SAW. Saluran Madani berpengaruh sekali di seluruh dunia. Walillahilhamd. Dan apakah anda tahu, sampai sekarang kira-kira 15 tahun sudah lewat. Alhamdulillah Madani Channel berjalan. Dakwah Islami menjalankan Madani Channel gratis juga. Tidak ada iklan, tidak ada yang lain sebagainya untuk dapatkan uang di seluruh dunia. Madani Channel untuk beri manfaat sesuai syariah. Mohon ikutilah jika anda faham bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Bengali. Keep watching Madani Channel. Mohon nontonlah Madani Channel. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, dakwah Islami ingin memfokuskan dan menyebarkan panggilan kepada kebenaran di seluruh umat Islam dengan media elektronik. Jadi salah satu departemen dakwah Islami adalah Departemen IT.
Masya Allah, membuatkan situs web, aplikasi, dan meletakkan buku-buku banyak. Kebanyakan orang mendownload buku-buku secara gratis. Bisa ambil manfaat daripada buku, daripada video, daripada ilmu-ilmu agama. Ada buku-buku ratusan, ribuan buku yang diambil, yang bisa di-download daripada situs web. Sampai sekarang, kira-kira 20 lebih aplikasi sudah disiapkan oleh Departemen IT. Dan sampai sekarang, Dawati Islami IT sudah membuatkan 20 situs web. Alhamdulillah, kira-kira 3 juta orang sudah mengunjungi website atau situs web Dawati Islami dan mengundah buku-buku daripada website Dawati Islami. Dan ribuan jutaan orang mengunjungi dan dapatkan manfaat daripada IT, daripada website Dawati Islami. Saudaraku sesama muslim dan muslimah, makan makanan itu penting sekali untuk menyebarkan agama Islam. Dawati Islami ingin memfokuskan di dalam departemen atau bidang ini juga, supaya orang-orang banyak yang datang untuk memperoleh ilmu agama, mereka tidak memikirkan untuk makan makanan. Jadi, salah satu departemen untuk Dawati Islami namanya Departemen Makanan Razawiyah. Itu dinamakan oleh pendiri Dawati Islami yang dimansubkan, nisbahkan kepada mursyid kita tercinta Imam Ahmad Ridha Khan. Jadi makan ridawiyah atau makanan razawiyah. Dikarenakan Dawati Islami menyediakan ijtima atau pertemuan-pertemuan yang besar-besar, kecil-kecil juga dan besar-besar juga, seperti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ribuan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dawati Islami memberi makan kepada mereka. Bukan hanya di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Jumat ada ijtima usbu'i, pertemuan mingguan. Dan ada 27 Rajab, Lailatul Isra wal Mi'raj, Lailatul Nisfi Sya'ban, dan i'tikaf di dalam bulan suci Ramadan, maupun 10 hari terakhir atau 30 hari. Alhamdulillah, Dawati Islami menyediakan makanan razawiyah gratis kepada pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Darus Sunnah atau markaz Dawati Islami, supaya mereka dapatkan ilmu agama, setelah itu menyebarkan di seluruh dunia. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, pembangunan masjid dan daya atau pesantren ini juga penting sekali untuk mengembangkan agama Islam. Alhamdulillah, Dawati Islami juga memfokuskan untuk membangunkan masjid-masjid dan daya-daya atau pesantren-pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Di seluruh dunia ada majlis atau departemen yang didirikan oleh Amir Ahlus Sunnah Syekh Muhammad Ilyas At-Tarqadri hafizahullahu taala untuk membangunkan masjid dan pesantren supaya orang muslim masuk masjid dan melaksanakan salat, dan masuk di pesantren untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah, setiap tahun, mungkin Anda heran, setiap tahun kira-kira 700 masjid dibangunkan atau dibelikan tanahnya setiap tahun. 700 masjid dan daya di seluruh dunia. Jadi kira-kira setiap hari 2 masjid atau 2 daya atau pesantren dibelikan atau dibangunkan oleh Dawati Islami. Alhamdulillah, bukan hanya dibangunkan masjid saja. Kadang-kadang masjid ada di kampung atau di kota, tidak termakmur. Dawati Islami ingin memakmurkan, dan mungkin ada imam, ada bilal, ada muazzin yang tidak dapatkan bisyarahnya atau salary. Dawati Islami memberikan salary juga, bisyarahnya juga, biaya bulanan juga. Karena jika tidak ada imam, tidak ada muazzin, bagaimana dimakmurkan masjid? Oleh karena itu, Dawati Islami setiap bulan memberikan kira-kira 1.500 lebih imam muazzin bisyarahnya. Alhamdulillah, kira-kira $130,000 Amerika
diberikan bisyarahnya kepada imam-imam masjid. Semoga diberkahi di dalam departemen Khuddamul Masajid wal Madaris. Semoga kita semua membantu dakwah Islami untuk membangunkan masjid dan daya atau pesantren. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, kami sudah menyampaikan bahwasanya tujuan Madani untuk dakwah Islami adalah saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia. Untuk memperbaiki diri sendiri adalah salah satu cara, namanya amal saleh. Amal saleh itu adalah buklet. Ada untuk laki-laki 72 pertanyaan, untuk perempuan 63 pertanyaan, untuk siswi ada 83, untuk siswa 92, untuk special person ada 27, untuk napi 52, dan yang lain sebagainya. Kenapa Amir Ahlussunnah menyusunan amal saleh berbentuk pertanyaan? Kenapa? Karena tujuan Amir Ahlussunnah luar biasa. Beliau ingin bahwasanya yang bergabung dengan dakwah Islami, pengurus dakwah Islami, mubaligh dakwah Islami, yang semua Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi orang saleh, akhlaknya menjadi mulia, dan mereka bisa dapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam sebelum tidur dibuka buklet amal saleh dan mereka meletakkan iya atau tidak. Misalkan, apakah kamu sudah berniat hari ini? Jika kita sudah berniat, kita meletakkan iya. Jika kita belum, meletakkan kosong. Ini muhasabah untuk diri kita sendiri. Jika kita bermuhasabah diri kita sendiri, insya Allah kita menjadi orang saleh. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, alhamdulillah Amir Ahlussunnah, pendiri dakwah Islami, menghidupkan sunnah i'tikaf pada 10 hari terakhir. Ini adalah sunnah yang belum dihidupkan, tapi Amir Ahlussunnah alhamdulillah menghidupkan sunnah ini dari Pakistan dan sampai sekarang di seluruh dunia di mana ada dakwah Islami, ada i'tikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bukan hanya 10 hari terakhir, mungkin Anda heran. Alhamdulillah, Amir Ahlussunnah memotivasi kepada masyarakat bahwasanya Ramadan itu musim untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, beribadah kepada Allah dan membaca Quran juga. Oleh karena itu, kebanyakan orang alhamdulillah datang kepada markaz Faidan Madinah di seluruh Pakistan, di seluruh dunia di mana ada markaz dakwah Islami. Mereka beriktikaf di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari dan kebanyakan pada 10 hari terakhir. Mereka melakukan apa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpuasa. Mereka makan sesuai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidur sesuai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar akidah, mereka belajar fiqih tentang salat, tentang wudu, tentang mandi, tentang tayamum dan yang lain sebagainya. Mereka belajar akhlak di dalam bulan suci Ramadan oleh mubalighin dakwah Islami. Dan makan untuk buka puasa maupun sahur atau setelah tarawih, makan itu disediakan oleh dakwah Islami gratis.